Baik, kita akan mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah makan belum? Belum. Sudah. Ya sudah. Nanti untuk sarapannya silakan ke kantin ya. Kali ini kita mau membahas tentang kimia hijau. Sebelumnya kita kan sudah pernah membahas tentang atom. Atom itu kan bagian apa? Bagian terkecil dari suatu zat atau partikel. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kimia hijau. Nah, ini sangat penting sekali bagi kehidupan sehari-hari kita. Ini silakan dibuka materinya. Nanti ada lembar kerja peserta didik yang akan kita kerjakan dan praktekkan supaya kita itu lebih bisa mampu dan mumpuni dalam mempelajari kimia hijau tersebut. Nah, nanti setelah kita mempelajari, nanti kita praktek penerapan kimia hijau itu seperti apa. Apakah kimia yang berbentuk hijau atau kimia-kimia yang lain, dan seperti apa nanti prosesnya, apakah bisa digunakan sehari-hari ataupun tidak. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita juga harus selalu memotivasi diri kita supaya nanti agar kita ke depannya itu terutama menghadapi pelajaran kimia atau penerapannya itu kita sudah mumpuni atau sudah bisa. Nah, itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, kalau sudah masuk semua. Kita mulai pelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu melalui studi literatur. Nanti kita membaca, mampu mendeskripsikan pengertian kimia hijau dan pentingnya kimia hijau ini dengan benar. Terus kita nanti tanya jawab dan diskusi kelompok supaya mampu menganalisis prinsip dari kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan tepat. Melalui presentasi, jadi ketika nanti kita sudah praktikum, nanti kita presentasikan supaya lebih supaya lebih memahami bahwa ini penerapan dari kimia hijau itu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau dengan kreatif. Nah, di situ menurut Badan Dunia atau PBB, di situ mencanangkan salah satu program pembangunan berkelanjutan. Jadi kimia hijau ini dia itu menjadi suatu produk atau sesuatu yang bisa berkelanjutan. Misalkan seperti sampah atau limbah. Limbah itu biasanya kan sudah dibuang begitu saja ya. Tetapi pada dasarnya atau pada hakikatnya itu bisa diolah kembali. Nah, diolah kembali itu menjadi kata lain dari kimia hijau. Atau misalkan kita itu mengurangi produk-produk kimia yang berbahaya. Itu juga dapat menerapkan pada materi kimia hijau. Nah, di sini sebagian besar dari kalian akan berpikir bahwa proses kimia itu menghasilkan hal-hal misalnya suara ledakan yang keras, gumpalan asap, nyala api. Nah, ini kan juga faktor dari kimia-kimia zat hijau yang zat-zat yang berbahaya dari suatu zat kimia. Nah, ternyata di situ ada proses kimia bersama reaksi dari pemanggangan roti. Nah, itu kan juga terjadi reaksi dan proses kimia. Ternyata proses kimia tidak selamanya menakutkan bagi kita. Ada proses kimia yang baik, bermanfaat, dan juga aman bagi lingkungan. Proses kimia ini akan menjaga bumi kita tetap lestari, aman, dan sejahtera. Ketika kita itu bisa menggunakan atau memanfaatkan zat-zat yang baik yang terkandung dalam tumbuhan, hewan, ataupun misalkan reaksi-reaksi yang lain, yang mana di situ adalah dasarnya itu dia bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Nah, prinsip kimia hijau pertama kali dicetuskan oleh Paul Anastas pada tahun 1900 berapa?
98 sebagai father of grand chemistry bersama John Warner. Nah, grand chemistry atau apa namanya kimia hijau ini berhubungan dengan bagaimana mendesain produk. Jadi kita itu tidak hanya sekedar materi, kita bisa membuat sebuah produk, sebuah yang bisa digunakan manusia lain sebagai bahan baku ataupun bahan-bahan yang bisa dikonsumsi bagi kehidupan sehari-hari. Nah, di situ prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya di situ ada contoh-contoh proses kimia, ada pembakaran dan lain sebagainya. Itu hanya sebuah reaksi. Nah, bagaimana pentingnya kimia hijau menurut Mbak Eka? Pentingnya kimia hijau bagi kehidupan kita itu seperti apa? Pentingnya kimia hijau itu tentunya sangat penting karena dia bisa mengurangi limbah. Selain itu, juga bisa mengganti zat-zat kimia yang berbahaya. Nah, di sini ada pentingnya itu yang pertama, beberapa permasalahan global yang mendorong penerapan kimia hijau. Ada krisis energi. Selanjutnya ada sumber daya alam. Di situ kan ada permasalahannya, silakan dibuka. Ada krisis energi. Jadi krisis energi itu apabila di situ zat-zat yang tidak terbarukan atau misalkan cepat habis yang tidak dapat menjadi sebuah alternatif kita untuk tetap digunakan dan cepat habis. Nah, pentingnya kimia hijau itu di situ. Jadi bisa mengganti energi yang tidak bisa terbarukan. Selanjutnya ada sumber daya alam yang menipis. Sumber daya alam yang menipis bisa mengganti pemanasan global. Nah, pemanasan global ini kan juga banyak sekali ya. Dan krisis pangan global, limbah-limbah yang kita gunakan yang masih bisa dimanfaatkan itu bisa menjadi sebuah produk yang bermanfaat yang bisa menggantikan produk-produk yang berbahaya atau yang sudah digunakan dan cepat habis. Nah, itu gunanya dari kimia hijau. Nah, selanjutnya di sini kita pretest dulu sebelum praktek. Silakan setelah kita mendengarkan materi tersebut ada 3 pertanyaan atau 3 soal yang menyinggung tentang kimia hijau. Nanti isiannya apakah kita sudah paham atau sudah menangkap, kita lihat jawaban dari masing-masing anak ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Setelah kita mengerjakan pretestnya tadi, silakan membuka LKPD yang sudah disiapkan. Nah, di situ ada petunjuknya. Silakan dibaca dan silakan dicentang. Di sini mengerjakannya. Manakah yang termasuk sampah organik dan sampah anorganik? Di sini kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Di sini aja, di sini saja. Iya. Silakan diisi nomornya, ini juga silakan diisi. Kalau misalkan dari tayangan video tadi yang sudah ditonton, video. Jadi ada contoh video tentang pengolahan limbah. Nah, di situ saya udah di-share di grup. Iya, tapi enggak ada yang ya sudah kan, sudah dibuka ya, sudah dibuka, silakan diisi dan nanti setelah ini kita praktek.
Iya, kelompok. Silakan membentuk kelompok. Silakan didiskusikan bersama ya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan nanti silakan ditanyakan. Tidak lelah untuk anak negara, untuk anak bangsa dan negara. Ini kan belum praktek, nanti diisi setelah praktek saja. Oke, gimana? Anak-anak sudah? Kalau sudah mengisi LKPD dan tugasnya, setelah ini kita praktek. Nah, sebelumnya sebenarnya praktek kita atau proyek kita itu bisa diterapkan di rumah dan nanti silakan apa ya? Kalau misalkan kita praktekkan sekarang juga tidak apa-apa. Kalau misalkan di rumah nanti kendalanya bagaimana dan kesulitannya apa dan gimana hasilnya. Karena di sini kan ada penjadwalan untuk pelaksanaan proyek. Jadi kita isi terus lembar pengamatannya seperti apa hasilnya. Nah, itu kita juga isi. Tetapi keinginan ibu itu kita praktek langsung saja supaya kita lebih memahami dan bisa berdiskusi bersama. Silakan ditutup terlebih dahulu. Kita praktek. Untuk langkah-langkah pembuatannya silakan dicermati. Nanti kita menyiapkan bahan. Jadi di sini, nah di sini kita itu ya membuatnya itu kita membuatnya dengan alat-alat yang sederhana. Silakan ditutup dulu. Nah di sini sudah bawa ada ya, silakan dibaca ada alat dan bahan, terus prosesnya juga bagian-bagiannya itu silakan dicermati. Kita siapkan apa dulu? Buah naga, kulit buah naga, kulit buah naga. Di sini saja. Nah sebenarnya penumbuh itu juga kita bisa pakai blender atau mixer, tetapi karena belum di sini aja. Di sini saja. Ini Mbak Eva. Ini saya ya. Loh, kalau di sini gini ya. Ini udah. Nah di sini kita ada buah naga. Nah, buah naga ini kan ada buahnya ya. Kalau misalkan kita kupas kulitnya, kamu buat apa? Dibuang ya. Nah di sini kita mau memanfaatkan limbah tersebut ini menjadi bahan makanan juga. Nah yang bisa dikonsumsi sebagai pewarna juga ya. Warna alami dari kulit buah naga. Selanjutnya kita terlebih dahulu di sini aja. Nah silakan, silakan praktek ya. Ini gini. Nah ya sih mau kasar ini. Jangan membuang sampah sembarangan.
kan nanti bisa ini di sini langsung Mbak ya. Dicuci dulu. Dicuci dulu di sini. Saya dibuang ini juga bisa dibuang. Ini udah bersih. Iya gitu. Iya. Kalau misalkan langsung semua juga bisa kalau kita punya alat blender ya nanti coba lagi yang kalau misalkan memang hasil kita produknya itu bagus, nah kita bisa dan nanti tugas kalian itu buat logo ya, buat logo. Iya, kita buat logo terus nanti hasil karya kita posting di sosial media. Bisa nih. Oh iya, itu. Selain kulit buah naga itu kita juga bisa memanfaatkan kulit-kulit yang lain seperti kulit pisang, kulit semangka, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai produk-produk makanan yang bisa mengganti pemanis atau bisa mengganti pewarna gitu. Itu pemanfaatannya di kimia hijau. Kalau kalian lebih suka praktek atau itu ceramah di situ, tapi membutuhkan banyak biaya. Kalau memang itu, iya. Tapi kalau benar kan kita yang Itu kalau kulit nanas bisa nggak? kulit nanas itu sebenarnya juga bisa. Nah, setiap kulit di tubuh-tubuhan itu bisa dibuat ekoenzim. Kan bukannya sulit, tipis dan Enggak bisa, tetap bisa dijadikan kompos. Semua sisa atau limbah dari buah itu bisa dibuat dibuat pupuk atau dibuat kompos dan juga namanya itu ekoenzim. Tapi prosesnya itu lama, bisa 2 tahun. Tapi hasilnya juga luar biasa, banyak manfaatnya. Kalau misalkan mau buat, ayo kita buat. Nah, itu juga bisa pengganti dari kimia hijau. Nah, setelah selesai silakan dicuci bersih. Setelah itu proses penumbukan. di sini ada airnya. Daunnya. Bukannya air. Cilok ya? Bisa dan bisa. Silakan di apa? Kalau lebih kecil ya dibilang. Saringannya sudah bisa. Kecil ya. Oke. Iya langsung disaring pun ya. Kayak bayi nanti itu dulu apa? Masalah dia dulu kan. Tapi tadi iya kan ada masing-masing. Itu kan contoh. Kalau di sini kan kita membuat sendiri. Kalau di contoh kan nggak ada yang ditumbuk pakai.
Bersih ya, bersih ya. Iya dikasih air. Kalau misalkan ini juga boleh langsung kita Ya, kok gak mereka. nah makanya harus makanya sih itu aja yang harus saya coba nanti ini nggak bisa kita kan terbatas. Masih Bisa betul. Sambil duduk nggak apa-apa. Warnanya sangat menggoda. Kalau ini juga bisa sebagai pengganti pewarnaan juga. Warna misalkan apa namanya? Enggak, ini loh warna ini merah. Lomet itu lomet. Biasanya kalau perbedaan pewarna alami sama buatan kan, kalau buatan kan selalu mencolok, alami itu mencolok. Alami itu lebih pudar.
Relevan guys, bener ada jangan terus ya ada kan pilih paket nggak apa-apa. Gimana? Bisa? Tambah banyak. Iya, tambah. Ayo terus. Jangan banyak-banyak. Gulanya, susunya. Ya, lagi. Iya sih. Kasih air sedikit lagi Mbak Eva. Sudah. Kurang, terus. Duduk. Ini juga. Ini itu bisa juga ya pakai susu itu. Bisa menggunakan sudah. Panas juga orang kaget gak apa-apa. Ini dimakan Mbak Eva. iya kemarin susu gula besok susu kok. Beli susu itu ketahuan saya. Nasi udah dikit pandan. Iya. Pandannya tolong dicuci. Ya. Itu aja Mbak, yang ini. Iya, pakai di Kotak-kotak. iya itu. Ya tambah sudah. Itu tadi kurang itu ya. Kurang itu enggak sebenarnya. Iya. Iya. Ayo. Iya, sip.
sensor. Coba ini. Dosen banyak mau jadi 3. Sendoknya jadi 3. Aku dipandang. Kalau sudah Kekedel. ini paling besar. Ayo pandanya yuk. Udah yuk. Udah. Udah. Langsung ya, langsung. Hati-hati. Bagus sekali. Ya, ditutup. Kita tunggu beberapa menit. Kita tunggu dulu. Silakan di Pengen tuh susu soda. es teh kok. Susu soda ya kok. Gua apa? Baik, setelah kita lakukan praktek tadi ya, setelah kita lakukan praktek, kita lakukan menyimpulkan dari praktek yang sudah kita lakukan dari segi prosedur, dari segi langkah-langkah yang sudah kita lalui. Terus nanti bagaimana kesimpulan kita tentang pemanfaatan limbah yang penerapan dari kimia hijau itu. Silakan dipresentasikan ke depan bersama-sama. Ya tapi nanti nah itu tadi informasi kan kita sudah dapat informasi kan tadi tentang limbah organik, ya kan? Ini langsung kesimpulan aja. Kesimpulan dari iya penerapan kimia hijau. Iya. Iya benar-benar sama-sama. Silakan dikerjakan. Sudah selesai ya tugasnya ya. Kalau sudah silakan presentasi ke depan tentang pendapat kalian. Ya, nanti kalau misalkan itu ganjaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai tugas yang diberikan oleh Bu ini. Untuk soal yang pertama, menurut Anda apa yang dimaksud dengan kimia hijau? Kimia hijau adalah salah satu program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi limbah sehingga berdampak baik bagi lingkungan. Lalu bagaimana penerapan kimia hijau sebagai limbah sehari-hari? Itu bisa mengurangi limbah, membagi zat kimia berbahaya dan tidak bergantung pada zat berbahaya atau bisa memanfaatkan bahan alternatif terbarukan. Lalu mengapa harus dilakukannya penerapan kimia hijau ini? Agar lingkungan tidak terjaga dan lebih ramah lingkungan, karena lingkungan yang bersih akan diperoleh juga bagi
yang dimaksud dengan dunia hijau? Dunia hijau adalah sesuatu yang mempelajari tentang alam atau kegiatan dalam hidup sehari-hari yang berhubungan dengan senyawa, rasa atau kimia. Yang kedua, bagaimana penerapan dunia hijau dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan dunia hijau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti pakai limbah, gambar industri, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, mengapa harus dilakukan penerapan dunia hijau? Penerapan dunia hijau harus dilakukan agar mengurangi dampak pengurangan limbah atau solusi pengurangan polusi udara. Yang selanjutnya, setelah kita melakukan praktikum atau membuat atau menerapkan materi dunia hijau dalam praktikum ini, kesimpulannya yang kita dapatkan yaitu memanfaatkan limbah kulit buah naga yang tadinya mungkin dianggap sebagai sampah namun dimanfaatkan kembali sebagai bahan pokok untuk membuat baju atau jari dan menghasilkan warna yang cantik. Baik, perkenalan membuka sudah cukup baik dan memang seperti itu yang diharapkan di dalam materi penerapan dunia hijau. Silakan Bu Garin. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Sesudah ini silakan baca-baca buku atau yang lainnya yang bisa mendukung kita dalam hal belajar. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang kita dengar bisa bermanfaat dan bermanfaat. Berdoa. Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.